Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa tawabi'u ajma'u, untuk tawabi dari ajma'u, wa ya abta'u, abta'u dan absa'u, yakni ada tiga. Yang pertama akta'u, abta'u dan absa'u. Yang dikehendaki dari tawabiknya ajma'u ini apa? Jadi yang dikehendaki dari tawabiknya ajma'u itu adalah ternyata ajma'u ini tidak sendirian manakala menjadi tawabik. Dia boleh, dia bisa untuk diberi iringan kata. Ya, boleh diberi iringan kata berupa lafadz akta'u, abta'u maupun absa'u. Yukta biha fitaukidi tabiatan li ajma'a. Yang lafadz-lafadz ini akan ditampilkan pada konsep taukid. Namun kata-kata ini harus mengiringi kepada lafadz ajma'a. Yang dapat difahami bahwasanya kata-kata ini tidak memungkinkan menjadi taukid bila mana di sana tidak ada lafadz ajma'a. Contoh lafadznya adalah ja'al qaumu ajma'una, akta'una, abta'una, absa'una. Nah, jadi aplikasi untuk ketiga kata ini ya, dia bisa digunakan sebagai taukid asalkan didahului oleh lafadz ajma'u. Untuk rincian i'rabnya, ja'a fi'lun madin, ya, ja'a merupakan fi'il madi. Wal qaumu fa'ilun, untuk kaum dia menjadi fa'il. Marfu'un dibaca rofa, bidomati dengan menggunakan domah. Ya, kenapa dibaca rofa? Ya karena dirofakan oleh fi'il ja'a, ya, termasuk rumpun amil kiasi. Jadi amil-amil yang dia itu bisa beroperasional, bisa bekerja, ya, sesuai dengan aturan yang ada. Konsep berupa kata kerja itu bisa membuat fa'il terbaca rofa, ya, bekerja merofakan fa'il. Kemudian untuk pilihannya adalah domah, ya, karena al-qaumu ini termasuk rumpun isim mufrad. Loh Ustadz, kaum itu kan artinya di sana banyak orang karena sekelompok kaum. Ya masa kaum satu orang. Nah, jadi begini, kaum ini memang secara makna artinya itu adalah sekelompok individu. Tapi dalam tinjauan lafadznya, dalam tinjauan katanya, ya ini merupakan kata yang berformat tunggal. Nah, gitu ya. Jadi ada memang lafadz itu format katanya berbentuk tunggal, meskipun indikasi maknanya itu adalah majmu' di sana. Berikutnya ajma'una, takkidun lil qaumi marfu'un bil wawi. Dia adalah sebagai bentuk penegasan dari kata kaum, ya, dibaca rofa dengan menggunakan wawu. Loh, kalau pakai wawu berarti jamak mudzakkar salim. Iya, jamak mudzakkar salim memang. Dalam kasus ini memang format yang diaplikasikan adalah jamak mudzakkar salim. Di anahu jam'u mudzakkarin salim. Wa nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Nah, untuk nun itu adalah merupakan ganti dari tanwin dalam isim mufrad. Nah, ini mungkin akan timbul pertanyaan. Loh Ustaz, ajma'u itu kan mamnu' minas shorof. Dia kan ismul ladzi la yanshorif, isim yang tidak ditanwin. Kok ketika di jamak mudzakkar salim kan kok malah muncul nunnya? Ini kan aneh.
Ngaco itu berarti alasannya. Nah, begini ya. Isim ghairu munsharif atau mamnu minas shorof itu memang dia itu dihalangi ya untuk diberi tanwin. Tapi bukan berarti sebenarnya di sana itu dia tidak berhak menerima tanwin. Karena memang tanwin itu kan ciri dari isim. Hanya saja secara kasuistik ada isim-isim yang tidak bisa ya untuk ditanwin. Nah, tapi mengacu ke hukum asalnya ya isim bisa ditanwin sehingga ketika dijamakkan ya bisa saja diberi gantinya tanwin karena kan yang musuhan dengan tanwinnya bukan dengan nunnya. Ini perihal yang sama dengan konsep isim yang bertemu dengan al. Isim yang bertemu dengan al kan tidak boleh ditanwin. Katakan al-muslimu. Al-muslimu ini kan nggak ada tanwinnya, tapi ketika dijamakkan kok menjadi al-muslimuna. Loh, dari awal kan nggak ada tanwinnya, kenapa ada nun iwat? Nah, kita perlu ingat bahwasanya sebenarnya permusuhan yang ada itu adalah antara tanwin dan alnya, bukan dengan nunnya. Sehingga manakala di sana diberi pergantian dari tanwin berupa nun, ya tidak ada problem sebenarnya. Bisa dimengerti ya kira-kira. Ya, kurang lebihnya begitu. Wa aktauna ta'kidun sanin. Aktauna ini adalah penegasan nomor 2. Jadi jangan kita asumsikan aktauna ini adalah tawabi dari ajmauna, bukan. Tapi dia adalah tawabi dari al-qaumu. Loh, tadi Ustadz di atas katanya tabiatan li ajma'ah. Sekarang kok katanya dia tabiah ke al-qaumnya, ini gimana? Jadi kehendak dari tabiah li ajma'ah ini adalah lafat aktauna, abtauna, dan absauna. Memang ketika ingin kita pakai, kita ingin alokasikan dalam sebuah kalam, dia harus menyertai. Bahasa yang tepat dalam terjemahnya adalah menyertai ajma'u. Sehingga manakala di sana tidak ada ajma'u, tidak boleh kita letakkan akta'u, abta'u, dan absu'u. Untuk konsep taukidnya, dia tetap merupakan konsep taukid dari majbu'nya ajma'u. Ya. Jadi majbu'nya tetap al-qaumu. Akta'una sebagai tabi yang nomor 2. Yang hanya boleh dipakai kalau didahului oleh ajma'u. Berikutnya wa abta'una di sini adalah taukid yang nomor 3. Absa'una taukid yang nomor 4. Wa i'rabuha ka i'rabi ma qablaha. Untuk i'rab dari absa'una, abta'una ya, itu sebagaimana akta'una. Jadi sama, dia isim yang dibaca rofa dengan tanda berupa wawu. Kenapa? Karena jamak mudzakkar salim. Wa atabiha li ziyadati taukidi wal mubalaghati fihi. Nantinya adanya penambahan akta'u, abta'u, dan absa'u itu tidaklah lain fungsinya untuk memperkuat penegasan yang ada. Menunjukkan arti berlebihan dalam menegaskan. Untuk artinya bagaimana? Wa kulluha bimakna ajma'una. Semuanya itu satu makna dengan lafaz ajma'una. Jadi nggak ada bedanya dalam tinjauan artinya. Jadi sebenarnya ini semacam imbuhan yang kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu kalau disendirikan kadangkala dia itu tidak bisa gitu loh. Contohnya kalau dalam mungkin dari bahasa Inggris ya, semacam kata-kata
super duper. Nah, super duper. Kalau duper sendiri dalam bahasa Inggris kan nggak bisa dipakai kecuali disandingkan dengan kata super gitu. Atau semacam kata bolak-balik. Ya. Bolak-balik, kata bolaknya itu kan nggak bisa dipakai kecuali dia dipasangkan dengan kata balik. Mirip-mirip dengan konsep yang semacam itu. Semuanya bimana ajma'una karena akta'u diambilkan ma'khudun min qaulihim, ucapan orang Arab, taqta'u al-jildu idza tajma'a. Nah, kulitnya mengkerut ketika berkumpul. Wa abta'u minal bat'i wa watulul unuki. Ya, orang yang panjang lehernya. Wal qaumu idza kanu mujtami'ina talat a'naquhum, karena kalau sekelompok kaum itu mereka berkumpul-kumpul begitu, mereka pasti berusaha untuk memanjangkan lehernya. Dalam artinya mendongakkan kepalanya gitu ya, untuk melihat apa yang terjadi. Nah, jadi bukan nilai cocok logi ya, istilahnya asal muasalnya itu berangkatnya dari sana begitu. Faja'alahu kinayatan anil ijtima. Ya, faja'aluhu kinayatan anil ijtima. Maka orang-orang Arab ini menggunakan kata abta'u itu sebagai kinayah, sebagai kiasan dari adanya perkumpulan. Ya bisa aja lehernya beneran panjang, itu ya bisa aja. Kemudian ada absa'u ma'khudun minal bas'i, ya. Absa'u ma'khudun minal bas'i. Wawal al-araku al-mujtami fayakunu bimakna ajma. Absa' itu ada ambil dari kata basok yang artinya keringat yang terkumpul. Ya, keringat yang terkumpul. Sehingga artinya ya sama, ajma'u terkumpul. Wala makanat hadhil alfadhu ats-tsalatsatu la yu'tabiha illa ba'da ajma'ah sumiyat tawabi ajma'ah. Nah, ketika kata ini tidak diaplikasikan kecuali setelah lafaz ajma'ah, maka dinamakan dengan tawabinya ajma'ah. Meskipun sebenarnya di sana itu dia tidak bekerja sebagai tawabi untuk ajma'ah. Hanya saja karena mereka penggunaannya harus didahului oleh ajma'ah, disebut tawabi ajma'ah. Meskipun secara operasional mereka ini bisa menjadi penegasan dari sebuah majbu, ya, harus ada ajma'ahnya gitu. Jadi bukan berarti mereka ini tawabi dari ajma'ah, tidak, tapi tawabi dari majbu'nya ajma'ah. Disebut tawabi ajma'ah ya karena mereka nggak bisa dipakai kecuali didahului oleh ajma'ah terlebih dahulu. Takulu koma zaitun nafsuhu, ya, koma zaitun nafsuhu. Fa zaitun fa'il. Nah, zaid di sini adalah fa'il. Wa nafsun taukidun lahu wal ha'u mudhafun ilaihi. Nah, jadi kalau haknya ini ya i'rabnya jar ya sebagai mudhaf ilaih. Namun untuk lafaz nafsunya dia dibaca rofa sebagai tawabi dari kata zaid. Nah, nafsunya kok nggak ditanwin? Ya tidak ditanwin dong, dia sebagai mudhaf. Karena mudhaf itu sebagaimana al, dia tidak bisa bersama tanwin. Jadi semacam ada tiga hubungan yang saling bertolak belakang antara tanwin, al, dan mudhaf. Ya, antara tanwin, al, dan mudhaf. Kalau sudah ada alnya, ya nggak boleh ada tanwinnya, nggak boleh diidhofahkan. Kalau sudah ada tanwinnya, ya nggak boleh diberi al, nggak boleh diidhofahkan. Kalau sudah diidhofahkan, nggak boleh ada alnya, nggak boleh ada tanwinnya. Mereka bertiga sama-sama untuk isim, tapi mereka bertiga tidak bisa bersama. Gitu ya. Jadi isim harus memilih salah satu dari mereka. Qur'aitul qauma kullahum.
Saya melihat sekelompok kaum, yakni seluruhnya. Fal qaumu maf'ulun bihi li ra'aitu. Untuk kata kaum adalah maf'ul bih dari lafaz ra'aitu. Jadi ra'aitu koma kullahum, ya kullahum. Untuk lafaz kullanya taukid untuk kata kaumnya, untuk haknya adalah mudhaf ilaih. Wal mim alamatul jam'i. Jadi tanda kalau domirnya di situ nanti diaplikasikan untuk jamak ya dengan adanya mim di belakang. Berikutnya marartu bil qaumi ajmaina. Saya berpapasan dengan sekelompok kaum yakni seluruhnya. Fal qaumu majrurun bil ba. Ya jelas kaum ini dijarkan dengan ba. Ajmainanya takkidun lil qaum sebagai penegasan untuk lafaz kaum majrurun bil ya dibaca jar dengan ya li'anahu jam'u mudzakarin salim. Nunnya iwat anit tanwin dalam isim mufrad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, oke, untuk taukid dulu ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada, boleh tanya. Jelas? Ya, sepertinya cukup jelas ya, karena di sini sepertinya nggak ada yang ingin tanya. Kalau begitu saya lanjutkan, kita pada tema berikutnya masih pembahasan tentang tawabi, yakni di sini adalah badal. Babul badali huwa atabi'u al maksudu bil hukmi bila wasitotin bainahu wa baina matsfu'ihi. Yang disebut dengan badal itu adalah tabi yang menjadi tujuan atau konsentrasi dari hukumnya. Namun antara badal dan matsfu'nya itu tidak ada penghubungnya. Nah, jadi ada keterikatan hukum pada tabi'nya matsfu', namun tabi' dan matsfu' ini tidak dihubungkan dengan media tertentu. Contohnya ja'a Zaidun akhuka, ya. Zaid telah datang, yakni saudaramu. Nah, akhuka ini sebagai badal dari kata Zaid. Jadi konsentrasi hukumnya beralih kepada akhuka, yakni mengenai kedatangan sosok dari saudaramu. Zaid adalah fa'il, akhuka adalah badal dari kata Zaid yang disebut dengan badal kul min kul, badal kullin min kullin. Jadi mengganti secara keseluruhan dari keseluruhan. Ya, karena Zaid ini digantikan ya, langsung oleh kata akhuka, saudara-saudaramu. Wa yusama al-badala al-mutabiqah. Badal yang semacam ini atau badal kulin min kulin ini dinamakan dengan badal mutobik. Li'anal murada minasani wal awalu bi'aini. Karena yang dikehendaki dari yang kedua itu yang pertama persis sama wujudnya yaitu itu juga. Nah itu pembahasan dari bagian pertama dari beberapa rincian badal. Karena badal itu nanti nggak semua kul min kul ya. Ada badal yang ba'at min kul jadi sebagian dari keseluruhan. Ada badal yang istiwal, di sana nilainya adalah kandungan. Bedanya kandungan dengan bagian dari keseluruhan apa ya? Kalau bagian dari keseluruhan kan berarti jelas ya partnya bagiannya itu kan jelas. Kalau kandungan ini kan bukan bagian dari wujud orangnya. Gitu. Nanti ada contohnya semacam bermanfaat untukku si Zaid yakni ilmunya. Nah ilmu ini kan bukan bagian dari diri Zaid dengan bukti kalau ilmu itu hilang kan nilai Zaidnya tidak hilang. Gitu. Jadi kandungan ya, yang kandungan itu bukan merupakan unsur penyusun dari mubdal minhunya. Idza ubdila ismun min ismin nahwu ja'a Zaidun akhuka
Au fi'lun min fi'lin nahu in tusalli tasjud lillahi. Oh, in tusalli tasjud lillahi yarhamka. Ya. Jadi manakala ada sebuah kata benda yang membadali kata benda yang lain, contohnya ja'a zaidun akhuka, atau ada fiil yang menggantikan fiil yang lain, intusoli tasjud lillahi yarhamka. Nah, konsekuensinya apa? Tapi ahu fi jami'i i'rabihi, akan mengikuti. Jadi badal ini akan mengikuti seluruh i'rab yang diaplikasikan dari mubdal minhunya. Si badal itu baik rof'an, wa nasban, wa khofdon, wa jasman. Baik itu rofa ataupun nasob, i'rab jar ataupun i'rab jazm. Nah, jadi di sini yang merupakan badal yang mana? Yakni ada pada kata tasjud. Ya. Jika kau sholat, yakni bersujud kepada Allah, maka Allah akan menyayangimu. Jadi tasjudnya ini badal, mubdal minhunya tusolli. Karena tusolli dibaca jazam, maka tasjud dibaca jazam. Loh, katanya tusolli jazam, kok akhirnya kasroh? Nah, perlu kita ingat, tusolli ini dia binanya adalah bina nakis wawi. Atau kalau dalam bahasa nahwunya dia adalah mu'tal akhir, berupa wawu. Nah, kita sudah pelajari bersama dalam bab alamatul i'rab bahwasanya aplikasi i'rab jazm pada fiil itu kan terklasifikasi menjadi dua. Ada yang sukun, ada yang al-hadzf, melakukan pembuangan atau ada distorsi kata di sana. Maaf, pengurangan harf ya, distorsi harf. Baik nanti hadfunya itu hadfu harfil illah atau hadfu. Nah, dalam kasus hadfun nun itu kan manakala fiilnya adalah af'alul khamsah. Sedangkan hadfu harfil illah itu aplikasinya ada fiil yang mu'tal akhir, baik itu dia mu'tal alif, wawu ataupun ya. Nah, dalam kasus kata tusalli dari fiil madhi shalla yusalli yang binaknya nakis wawi, ya nanti itu sebenarnya kaitannya dengan iklal ya, ada pembuangan, ada perubahan di sana. Nah, berhubung pada kata tusolli ini ketermasukan amil jazm yakni in, maka dibuanglah huruf akhirnya yaknya itu menjadi pendek in tusolli. Nah, untuk tasjudnya berhubung dia fi'il mudhari sahih akhir, maka cukup dengan disukun saja. In tusolli tasjud lillahi yarhamka. Perlu diingat, tapi ahu fi jami'i i'rabi, nanti badal ini akan mengikuti mubdal minhu dalam setiap konsep i'rabnya. Rofaknya, nasobnya, jarnya, dan jazmnya. Wawa arba'atu aksamin. Badal ini ternyata klasifikasinya menjadi 4. Yakni badal syai' min syai'. Ya, dinamakan badal kul min kul. Dan juga badal mutobik yang tadi sudah kita aplikasikan dalam contoh yang pertama. Yakni ja'a zaidun akhuka. Badal mutobik ini bagaimana praktiknya? Wawa makana sanifihi ainal awali. Yakni manakala badal sebagai tawabi itu merupakan wujud yang sama dari mubdal minhunya atau dari matbu'nya. Contohnya ja'a zaidun akhuka. Jadinya isinya akhuka itu ya zaidun itu sendiri. Begitu, Mas. Ingkana sani ainal awali. Yang pertama adalah perwujudan, nah, atau adalah zat, adalah sosok dari yang pertama. Yang berikutnya adalah badal ba'ad minal kul. Jadi mengganti sebahagian dari keseluruhan.
Wa makana tsani fihi ba'dan minal awali. Kalau bagian yang kedua ini memang merupakan komponen dari keutuhan, ya, majbuknya atau mubdal minhunya. Contohnya akal tu ar-raghifa thulutsahu. Saya telah makan roti sepertiganya. Ya, saya telah makan roti sepertiganya. Nah, pada contoh di sini bisa kita lihat badalnya ada pada kata sulusahu. Ya, sepertiga. Nah, sepertiga dari apa? Hunya ini kembali kepada rohif. Jadi sepertiga roti. Pertanyaannya sekarang, roti utuh dengan sepertiganya dari roti tersebut, manakah yang merupakan bagian dan manakah yang merupakan keseluruhan? Tentunya kata roti itu adalah keseluruhannya, sedangkan kata sepertiga ini merupakan bagian dari keseluruhan tersebut. Nah, semacam itu ya. Contoh tadi akal tu ar-raghifa thulutsahu. Saya telah makan roti yakni sepertiganya. Nah, sebagaimana kita pahami di awal ya dari pengertian badal, yakni al-maqsudu bil hukmi at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi. Jadi sebuah lafaz yang mengikuti lafaz sebelumnya, namun yang justru menjadi tujuan dari penyematan hukumnya. Jadi sebenarnya yang dimakan itu memang hanya sepertiga roti saja. Yang dimakan hanya sepertiga roti saja, bukan satu roti secara utuh. Karena kata ar-raghif ini sudah tidak lagi dianggap, ya sudah diabaikan karena konsentrasi kita tertuju pada sepertiga roti. Berikutnya ada badal istimal. Ya. Badal istimal ini manakala antara tabi dan majbuknya ada irtibat, ada keterikatan bighairil kulliyah dan juz'iyah. Namun sifat keterikatan ini tidak secara universal maupun partikular. Tidak secara utuh dan juga tidak secara sebahagian saja. Ya. Contohnya nafa'ani Zaidun ilmu. Telah bermanfaat untukku si Zaid, yakni ilmunya. Jadi ilmu ini kan sebagaimana saya singgung tadi bukan merupakan bagian dari si Zaid. Namun antara ilm dan Zaid itu ada irtibat. Ada hubungan, ada keterikatan. Nah, sehingga di sini boleh kita jadikan sebagai badal gitu ya. Bermanfaat untukku si Zaid. Nah, bermanfaat untukku si Zaid yakni adalah ilmunya. Jadi ilmunya Zaid yang bermanfaat untuk saya. Berikutnya ada badal gholat. Ya, ada badal gholat. Badal gholat ini adalah praktik ya. Manakala kita menyebutkan mubdal minhunya itu atas dasar unsur kesalahan. Jadi kita apa istilahnya typo ya kalau bahasa anak sekarang itu typo. Jadi saya sebut pertama, kemudian disebutkanlah badalnya liizalati dzalikal ghalat untuk menghapuskan nilai kesalahan tersebut. Jadi yang pertama itu bisa salah sebut ya. Atau memang karena unsur lupa ya. Nanti kemudian akan digantikan dengan badalnya, akan digantikan dengan bayar dengan gantinya badalnya. Raqibtu Zaidan al-Farosa. Saya menunggang pada Zaid, yakni sosok kuda itu. Jadi salah sebut si Zaid padahal yang dikehendaki adalah kuda.
Atau bisa jadi karena ia lupa, ya dia pernah merasa ingat menunggangi Zaid. Kemudian ketika tersadar, oh iya, bukan Zaid tapi kuda. Ini agak sarkas ya, menghina si Zaid mirip kuda berarti. Ya. Waqat masalah al-musannifu rahimallahu ta'ala lil aqsamil arba'ah. Musonif sendiri di sini sudah mempercontohkan untuk masing-masing dari 4 tawafi tersebut yang berupa badal, ya yang isiannya tadi apa saja, ada badal mutafik, badal ba'ad minkul, ada badal istimal, dan terakhir badal gholat. Yang meskipun oleh beberapa syarih ya, badal gholat ini tidak dijadikan perbandingan dari badal yang lain ya. Karena sebenarnya yang menempati posisi keempat itu bukan badal gholat, melainkan badal mubayyin. Badal yang sifatnya itu memang sama sekali berbeda dengan mubdal minhunya. Ya. Jadi kalau versi yang lain syarih-syarih badal gholat ini diganti dengan badal mubayyin, badal yang berbeda. Berbeda antara mubdal minhu dan badalnya. Ini beda. Sehingga nanti prakteknya barulah pada badal mubayyin ini ada badal gholat, ada badal nisyan, ada badal idhrab. Yang sebatas saya ingat badal mubayyin itu terincikan menjadi 3. Badal gholat manakala salah sebut, badal nisyan manakala lupa, dan yang terakhir adalah badal idhrab yang mana secara sadar ia sebutkan kesemuanya, hanya saja ia ingin beralih dari satu hal ke hal yang lain. Contoh mudahnya dalam bahasa Indonesia ya, saya contohkan dulu. Umpama Anda memesan makanan pada seorang pelayan, ya, umpama Mbak saya pesan nasi goreng. Kemudian diganti kambing ayam, sate ayam, ya, seporsi awalnya bilang seporsi nasi goreng, kemudian langsung diikuti dengan seporsi sate ayam dengan tujuan untuk membatalkan permintaan pertama yang meminta nasi goreng semacam itu. Jadi kedua-duanya sama-sama dia sebutkan, hanya saja ia ingin mengganti mubdal minhunya dengan badal yang ia sebutkan ke semuanya secara sengaja. Saya pesan nasi goreng, kemudian diganti sate ayam aja kayak gitu, satu porsi sate ayam. Musonif sendiri memberikan percontohan ya untuk keempat bagian itu. Contohnya koma zaidun akhuka, Zaid di sini sebagai fa'il, aku adalah badal ya dari mubdal minhu kata Zaid. Praktek badal kun min kul yang terbaca rofa kata akhukanya karena termasuk asmaul khamsah. Sedangkan domir kafnya di situ sebagai mudhof ilaih. Nah ini badal kul min kul atau disebut dengan badal mutafik. Yang berikutnya contohnya akal tu arrogifa sulusahu ya sebagaimana tadi sudah kita urai. Akal tu arrogifa sulusahu. Maaf terscroll. Saya makan roti sepertiganya saja. Roghif di sini maf'ul bih untuk lafaz akal tu. Sedangkan kata sulusa adalah badal dari mubdal minhu untuk lafaz roghifnya. Ya, merupakan konsep badal ba'ad minkul. Karena sulus itu sepertiga dari wahid. Nah, satu roti sepertiganya aja yang dimakan. Wal ha'u mudhafun ilahi mabniun ala dhammi fi mahali jarin. Untuk haknya sebagai mudhaf ilaih mabni dhammah dalam mahal jar. Berikutnya wa nafa'ani zaidun ilmuhu, i'rabnya nafa'a fi'il madhi. Untuk nunnya nun wikoyah, nun yang menghalangi adanya fi'il untuk terbaca kasroh, namanya nun wikoyah. Ya. Jadi kan kasroh itu kan ciri untuk jar, sedangkan jar itu ada problem dengan fi'il. Karena jar itu kan khusus untuk isim.
Nah, nanti supaya fi'il itu tidak terbaca kasrah diberilah kalimah haraf berupa nun wiqayah. Wa nunul lil wiqayah wal ya'u maf'ulun bihi. Jadi yang menjadi maf'ulnya bukan ni, melainkan ya mutakalimnya saja. Cukup ya mutakalimnya saja yang menjadi maf'ul bihnya. Untuk yaknya mabni sukun bermahal nasab. Karena domir itu kan mabni ya. Sehingga tidak bisa diirobi dan otomatis i'rabnya sebatas mahal saja. Untuk lafadz Zaid di sini dia berposisi sebagai fa'il dari kata nafa'a. Dibaca rafa dengan dhammah yang dhahir. Untuk kata ilmu itu adalah badal istimal dari mubdal minhu kata Zaid. Haknya merupakan mudhof ilaih mabni dhammah bermahal jar. Berikutnya contohnya lagi Ra'aitu Zaidan al-Farosa. Ya, ini tadi saya sebut dengan istilah badal mubayyin. Ya. Yang badal mubayyin ini kalau kita breakdown di sana ada badal gholat yang memang salah sebut. Ada badal nisyan yang memang motifnya karena unsur lupa. Yang terakhir ada badal idhrab. Jadi beralih tema. Pukul si Zaid Umar. Nah, jadi maksudnya itu sudah nggak usah si Zaid Umar aja. Temanya diganti. Badal idhrab. Yang merupakan hasil breakdown dari badal mubayyin. Ra'aitu Zaidan al-Farosa. Dalam kasus ini semuanya juga bisa diaplikasikan gholat, nisyan, dan idhrab di saat yang bersamaan. Tentu saja akan menimbulkan pertanyaan, loh, cara kita mengidentifikasi itu idhrab, nisyan, atau gholat gimana? Ya kembali kepada ranah si pembicaranya. Apakah si pembicaranya ini lupa atau salah sebut, atau memang dia itu secara sengaja menghendaki keduanya, namun beralih kepada badalnya dibandingkan mubdal. Kembali memang ke mutakalim, memang begitu. Zaid adalah maf'ul bi untuk lafadz ra'aitu, farosnya badal gholat. Badal dari lafadz yang ia sebutkan karena unsur kesalahan. Wawal murad biqaulihi, ini yang dikendaki dari ucapan musonif, arata antakula al-farosa fagholata fa'abdalta Zaidan minhu. Manakala kau hendaki untuk kau katakan kuda, tapi kau salah sebut di sana. Sehingga justru kau menjadikan Zaid di sana sehingga kau ganti di sana kata Zaid dengan kata faros. Nah, yang dikehendaki dengan kata badal di sini ya ibdal lughawi, yakni takwid, menggantikan. Jadi kata Zaid kau gantikan dari kata faros, yang mana seharusnya di sana nggak perlu menyebutkan lafaz Zaid. Sehingga konsep ini tidak berkontradiksi, tidak bertentangan dengan badal secara istilah, ya. Yang mana sebenarnya yang menjadi badal adalah kata faros bukan Zaidnya. Maka tidak perlu dibantah pada musonif bahwasanya badal itu adalah faros bukan Zaid. Loh kok bisa Zaidnya di sana sebagai badal? Pertanyaan semacam ini nggak perlu muncul karena yang dikehendaki oleh musonif itu adalah badal lughawi, bukan badal istilah. Karena kalau mengacu secara kebahasaan, ya baik mubdal minhu maupun badal itu ya sama istilahnya sama-sama ganti gitu. Tapi secara istilah yang mubdal minhu itu yang setelah min, yang badal itu yang menjadi maf'ul bih dari kata abdal. Dari kata ibdal, abdala, abdaltu, maf'ul bihnya itu yang menjadi badal, yang setelah majur kata min itu yang menjadi mubdal minhu.
Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo. Ustadz Mahfud mungkin. Atau Pak Purnomo, silahkan. Lanjut, insyaallah. Ukhti Nur Khair gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Insyaallah jelas Ustaz. Kalau gitu sekarang kita akan mulai pembahasan mansubatul asma. Nah, isim-isim yang dibaca nasab. Loh Ustadz, kenapa kok bahasanya mansubatul asma? Bukan al-asma al-mansubat. Kan harusnya kalau isim-isim yang dibaca nasab kan bahasa Arabnya al-asma al-mansubat. Kok justru mansubatul asma? Ya nggak apa-apa, artinya sama. Ini kan praktik praktik idhofati sifah kepada mausuf. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan sifat itu basicnya dia beramal pada domir yang kembali kepada mausuf. Jadi al-asma'an mansubat itu ya bisa dibalik konsepnya menjadi mansubatul asma. Jadi bab yang dibaca nasab apanya? Ya isimnya yang dibaca nasab. Bab yang dibaca nasab isimnya. Mansubatul asma menurut versi Ajurumiyah yang di sini disyarahi oleh Mukhtasar Zidan berjumlah 15. Namun yang saya ingat dalam Nazm Am-Imriti itu mansubatul asma berjumlah 13. Untuk praktik mansubatul asma yang pertama, di sana ada maf'ul bih. Contohnya darabtu Zaidan. Zaidan maf'ulun bih mansubun. Yang maf'ul bih ini sering kita bahasakan dengan istilah objek dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada masdar. Masdar. Jadi masdar itu ya kalau kita definisikan secara sorof kan isim yang terurutan nomor 3 dari tasrifan fiilnya. Ya memang soalnya Imam Ibnu Ajurumi ini dalam beberapa konsep cenderung berat dengan konsepnya ulama Kufah. Karena kan sorof itu yang menemukan ulama Kufah, Mu'adz bin Muslim al-Harra, guru dari Imam al-Kisai. Nahu darabtu darban. Darban masdarun mansubun. Wa yu'abbaru anhu bil maf'ul mutlaqi. Tapi seringkali disebutkan dengan istilah maf'ul mutlak. Ya memang konsepnya maf'ul mutlak gitu. Jadi konsep i'rabnya itu adalah maf'ul mutlak. Namun nanti untuk yang mengisi posisi maf'ul mutlak ini ya memang secara sighah, ya kalau dalam ilmu sharh disebut sighah, itu nanti berupa masdar, baik masdar mim atau masdar ghairu mim. Yang bagi yang lupa sighah itu adalah tinjauan sebuah kata berdasarkan konstruksi hurufnya. Jadi kalau kita lihat bangun huruf dalam kata tersebut ada ya berdasarkan tinjauan maknanya ya. Jadi umpama untuk menunjukkan madi formatnya begini, untuk menunjukkan mudhari formatnya begini. Itu nanti disebut dengan sighah. Jadi sighah itu tinjauan kata ya yang nanti mengacu kepada huruf-huruf pembangunnya untuk bisa meninjau peralihan katanya. Jadi awalnya doroba, ya jadi huruf aslinya 3. Ketika sighahnya dialihkan ke fi'il mudhari, oh di sana ternyata huruf aslinya ditambahi. Ada huruf ziyadahnya berupa harful mudhara'ah. Sehingga ada perubahan arti juga gitu ya. Nah, itu namanya sighah. Dan nanti ada yang masdar. Nah, masdar ini berarti dia adalah format
untuk menunjukkan kata dasarnya, peristiwanya saja dengan tanpa ada tinjauan waktunya, murni peristiwanya saja. Darabtu dorban, saya telah memukul dengan sebuah pukulan. Nah, sebuah pukulan ini kan peristiwa. Pukulan itu kan peristiwa. Namun di sana tidak ada time signalnya. Tidak ada kaitannya lafaz tersebut dengan nilai waktu secara lafaznya. Berikutnya ada dzaraf zaman, contohnya sumtu al-yauma. Saya telah berpuasa di hari ini. Sumtu fi'il dan fa'il al-yaumanya terbaca nasab dengan konsep dzaraf zaman. Jadi keterangan waktu. Dzarful makan, jalastu amamal ka'bati. Saya duduk di depan Ka'bah. Fajalastu fi'il wa fa'il. Amam isim nasab, ya terbaca nasab dengan konsep dzarfiyah makaniyah. Dengan konsep di sana dia adalah keterangan tempat. Ka'bah adalah mudhof ilaihnya. Berikutnya ada hal. Hal ini kondisi. Ja'a Zaidun rakiban, telah datang Zaid dengan kondisi menunggang. Dengan kondisi menunggang. Ja'a Zaidun fi'il dan fa'il rakiban halun min Zaid. Adalah kondisi dari si Zaid mansubun bi Ja'a. Yang dibaca nasab oleh Ja'a. Jadi Ja'a ini juga bisa beramal kepada hal, ya, atau disebut dengan muta'alliqatul fi'al dalam ilmu ma'ani. Berikutnya ada tamyiz nahu wa fajarnal ardo uyuna. Wa fajarna fi'il dan fa'il al ardo maf'ulun bi uyuna, tamyiz. Jadi tamyiz ini semacam keterangan tambahan, ya, keterangan tambahan yang dibaca nasab dengan lafadz fajarna. Berikutnya ada mustasna, pengecualian. Qomal qaumu ila zaidan, qaum adalah fa'ilnya qoma. Ila adatul istisna. Jadi dia piranti atau media yang menunjukkan arti pengecualian. Zaidan mansubun alal istisna bi ila. Untuk lafaz zaidnya dibaca nasab dengan konsep pengecualian dengan ila. Basmula isimnya la gulama rajulin hadirun. Tidak ada anak buah dari seorang laki-laki yang hadir. La di sini nafiyah lil jinsi, yang menegasikan atas nilai jenisnya, yang berjenis anak buah laki-laki. Tidak ada. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Gulam adalah isimnya la, dibaca nasab dengan fathah. Rojul mudhof ilaihnya, hadirun khobarnya dibaca rofa dengan dhammah. Berikutnya ada munada ya gulama zaidin, ya harfunida. Gulama munada dibaca nasab dengan fathah karena munada mudhof, untuk zaidnya mudhof ilaih. Khobarnya kana dan kawan-kawannya. Contohnya kana zaidun qaiman. Kana zaidun qaiman. Kana fi'il madhi nakis. Maksudnya nakis ini bukan berbina nakis dalam kajian shorof. Maksudnya nakis di sini amalnya nakis. Sebagaimana sudah kita bahas dalam bab nawasih. Jadi dia tidak cukup dengan marfu, melainkan harus ada mansubnya. Yang amalnya karena ini merofakkan isim dan menasabkan khobar. Zaid adalah isim yang dibaca rofa, qaiman khobarnya yang dibaca nasab. Berikutnya ada isimnya inna dan saudari-saudarinya. Ya. Contohnya inna zaidan qaimun. Nah, inna ini haruf taukid, nasab menasabkan isim merofakkan khobar. Zaid adalah isimnya yang terbaca nasab, qaim adalah khobarnya terbaca rofa. Maf'ul min ajlih atau maf'ul li ajlih, ada juga maf'ul lah, sama min ajlih li ajlih, lah itu sama maf'ul lah. Contohnya koma Zaidun ijlalan li amrin, Zaid berdiri untuk menghormati Umar. Maaf, Amr. Koma adalah koma zaidun fi'il dan fa'il. Ijlal maf'ul li ajlih mansubun bi koma. Maf'ul li ajlih yang dibaca nasab dengan koma untuk amr adalah jar majrur. Li amrin jar majrur yang berhubungan maknanya dengan kata ijlal. Maf'ul ma'ah sirtu wan nila. Saya berjalan bersama dengan sungai Nil. Maf'ul ma'ah.
membersamai pekerjaan yang ada, bukan berarti ikut mengerjakannya. Saya berjalan beriringan dengan Sungai Nil gitu ya. Jadi kita berjalan itu dibersamai dengan Sungai Nil, bukan berarti Sungai Nilnya ikut jalan. Lafaz syirtu adalah fiil dan fa'il, nil adalah wanila. Untuk kata wanila ya, wawunya wawu ma'iyah. Disebut wawu ma'iyah, itu kalimat harf. Nilnya maf'ul ma'ah, nilnya maf'ul ma'ah dibaca nasab dengan kata syirtu. Tapi dibaca nasab ya ini ada 4 macam, naat, atof, taukid dan badal. Tapi nasab ya ra'aitu Zaidan al-Akila, ra'aitu Zaidan wa Amron, ra'aitu Zaidan nafsahu, ra'aitu Zaidan akhoka. I'rabnya sudah jelas bagaimana pernah kita bahas. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dari sini dulu ada yang ingin ditanyakan atau tidak, silahkan. Jika tidak ada untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan dulu sekian. Ya, kita lanjut besok. Insya Allah semoga tidak ada halangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.